Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum huda wa ba'd. Pemirsa sahabat Asnabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada acara majelis belajaran. Harapannya mudah-mudahan seberapapun ilmu yang kita dapat, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami selalu mendoakan para pemirsa mudah-mudahan kita semua selalu dalam sehat walafiat. Kemudian apa yang kita cita-citakan, bahkan kita hajatkan, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Ayyuhal Walad, masih di halaman 14 pada baris keempat dari atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhihi wa talamidhihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Qala wa inni ubayyinu laka ba'd 'alamatihi 'ala sabilil ijmali hatta la yadda'i kullu ahadin annahu mursyidun. Aku, kata Imam Al-Ghazali, akan menjelaskan kepadamu sebahagian tanda-tanda, alamat-alamat dari seorang mursyid ala sabilil ijmali, secara singkat, secara global, hatta la yadda'i, hingga tidak ada orang yang mengaku-ngaku, kullu ahadin annahu mursyidun, bahwa dia seorang guru mursyid. Fanaqulu, maka kami katakan, seorang mursyid itu may yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah. Ia adalah seorang yang berpaling dari cinta dunia, wa hubbil jahi, dan cinta kedudukan. Wa kana qad taba'a li syakhsin basirin. Ia mengikuti seorang yang bijak, tatasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti terus, tidak terputus, musalsal, selalu terhubung dia itu ila sayyidil mursalin, hingga kepada pemimpin para rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana muhsinan riyadatan nafsihi. Ia seorang yang melatih dirinya biqillatil akli, dengan baik, seperti sedikit makan, wal qawli, sedikit bicara, wan naumi, sedikit tidur, wa kasratis salawati, banyak salat, was sadaqati, banyak sedekah, was shaumi, banyak berpuasa. Wa kana bimutaba'atihi dzalika syekh al-basira, dengan ia mengikuti syekh yang bijak itu, ja'ilan mahasina atau muhasinal akhlaqi, ia menjadikan akhlaknya menjadi baik. Lahu siratan, dia memiliki perilaku kasabri, seperti sabar, wassalati, salat, wasyukri, syukur, wattawakkuli, tawakal, wal yaqini, yaqin, wal qanaati, menerima apa adanya pemberian Allah, wa tuma'ninatin nafsi, ketenangan diri, wal hilmi, tidak mudah marah, wat tawadhu'i, rendah hati, wal ilmi, berilmu, was sidqi,
berkata benar atau jujur, wal haya'i punya rasa malu, wal wafa'i menepati janji, wal waqari berwibawa, wasukuni ketenangan, watta'anni tidak mudah marah, wa amsalihha dan banyak lagi sifat-sifat yang lainnya. Fahuwa idza nurun min anwarin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasluhu lil iqtida'i bihi. Maka apa yang dia miliki itu tidak lain, ia menjadi salah satu nur, cahaya dari cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang layak lil iqtida'i, untuk diteladani, untuk diikuti. Walakin wujudu mislihi, tetapi kata beliau jarang ada orang yang semacam ini. A'azzu, atau lebih jarang, minal kibritil ahmari, daripada kibrit yang merah, daripada belerang yang merah. Pemirsa, sahabat As-Nabil TV rahimakumullah, apa yang dijelaskan, diterangkan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid beliau, sebahagian tanda-tanda seorang murabbi atau seorang mursyid dengan cara yang singkat, kata beliau. Dan di antara alamat-alamat itu atau tanda-tanda itu, satu, orang yang mursyid itu adalah orang yang berpaling dari kesenangan dunia dan kesenangan dalam kedudukan. Tidak cinta dunia, tidak cinta kedudukan. Bukan berarti tidak memiliki dunia atau tidak memiliki kedudukan, tetapi kecintaan kepada dunia itu tidak melupakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang mursyid, tidak melupakan si murid, sehingga murid ini jangan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan menjadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata beliau, seorang mursyid itu adalah orang yang silsilahnya, hubungannya itu tidak putus dengan mursyid sebelumnya, sampai silsilah itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kalau orang sudah tidak terhubung lagi, bisa jadi nantinya akan menyimpang dari yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ciri seorang mursyid itu atau guru yang mursyid itu ialah dia selalu melatih diri, bahkan menjadi karakter dirinya, di mana latihan yang sudah menjadi karakter itu diantaranya adalah qillatil akal, sedikit makan. Orang yang sedikit makan, maka ini akan berpengaruh kepada tidur dan bicaranya. Artinya kalau orang banyak makan, maka bisa jadi akan banyak tidur, akan banyak bicara. Dan orang yang banyak tidur, banyak bicara, nanti akan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tidur itu dia akan lupa. Kemudian orang yang banyak bicara itu bisa jatuh kepada hal-hal yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga adalah seorang yang dapat membimbing sang murid untuk menjadikan akhlak si murid itu menjadi lebih baik. Kenapa? Karena pada dirinya sudah ada karakter yang luar biasa, yaitu diantaranya sabar, kemudian salat, syukur, tawakal kepada Allah, yakin yang tidak ada keraguan di dalam dirinya, dan dia mempunyai sifat qanaah, merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan mencukup-cukupkan
apa yang barangkali menurut orang tidak cukup, tapi menurut dirinya itu cukup. Wa tuma'ninatin nafsi, dia juga memiliki karakter, akhlak yang luar biasa, yaitu ketenangan jiwa. Tidak kerasak kerusuk, bahkan tidak mudah marah, mempunyai rendah hati, kemudian berilmu, dalam bicara jujur, memiliki rasa malu, wal wafa'i, selalu menepati janji, wal waqari, dia berwibawa, was sukuni, punya ketenangan, bahkan wa ta'anni, tidak terburu-buru dalam segala hal, dan banyak lagi yang lainnya kata beliau. Dan ini semuanya adalah akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti dia juga mempunyai cahaya di dalam dirinya seperti cahayanya Rasul, di mana yang terlihat adalah akhlak-akhlak yang baik. Dan Rasul itulah inti daripada diutusnya beliau, li utammima makarimal akhlak. Nah, orang yang mengikuti Rasul ini adalah orang yang layak untuk diikuti seperti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi uswah dalam hidup dan kehidupan beliau. Nah, karena itu ada mursyid semacam ini adalah, kata Imam Al-Ghazali, dia layak untuk dijadikan seorang mursyid, seorang guru yang membimbing rohani sang murid. Tapi kata beliau, orang yang semacam itu jarang. Seperti warna belerang yang merah itu jarang ditemukan dari belerang-belerang yang warnanya hitam. Artinya apa? Langka orang yang semacam ini. Nah, karena itu kalau kita punya guru mursyid, punya guru yang membimbing rohani kita, maka itu adalah karunia, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, dan harapannya tentu mampu membimbing, mendidik pribadi kita menjadi pribadi yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.